Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ejaan. Nah, kemudian ejaan yang digunakan adalah ejaan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam PUEBI ini banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya berkaitan dengan penulisan huruf, kemudian kata, singkatan, angka, tanda baca, dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan sejarahnya, PUEBI ini dimunculkan pada 30 November 2015. Ya, pada saat itu kita masih menggunakan EYD sebetulnya. Ya, kemudian pada tanggal tersebut itu mulai dirumuskan dan dinyatakan tidak berlaku lagi EYD, ya, sehingga digantikan oleh PUEBI ini. Nah, untuk peresmian itu sendiri atau penggunaannya itu secara resmi tahun 2016 PUEBI itu diresmikan, diberlakukan, gitu ya maksudnya. Jadi 2016, kalau 2015 ini adalah tidak berlakunya lagi EYD, ya, sedangkan 2016 ini adalah pemberlakuan PUEBI, seperti ini. Nah, kemudian juga sebelum adanya PUEBI, tentu berdasarkan sifat bahasa Indonesia itu yang dinamis, maka ejaan sebelumnya pun telah diberlakukan. Di antaranya ejaan Van Ophusen, ya, yang pada waktu itu kita gunakan sebelum Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 1947, ejaan Suwandi atau yang kita kenal dengan ejaan Republik. Kemudian juga kita sempat menginginkan ejaan penggabungan antara Melayu dan Indonesia, namun ini tidak terrealisasi karena masalah hubungan diplomatik pada waktu itu, ya, kondisi politik yang tidak memungkinkan, maka tidak jadi. Kemudian sebelum ejaan PUEBI, maka kita pernah menggunakan EYD, yang dikenal dengan ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir adalah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ejaan Van Ophusen, ya, atau ejaan pertama yang pernah berlaku, ini banyak sekali, ya, ciri-cirinya. Mungkin Anda pernah mendengar lah, ya, kata-kata jang, ya. Nah, jang sebetulnya ini huruf-huruf yang menggantikan huruf Y. Dan OE, ya, tanda diakritik, ya, rakyat, sebagainya. Inilah ciri dan contoh ejaan Van Ophusen. Kemudian beralih ke ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ya. Tahun 1947 kita sudah mulai menggunakan ejaan sendiri, ya, bukan ejaan yang warisan kolonial. Apa saja yang menjadi ciri-cirinya? Tentu yang huruf-huruf seperti tadi, ya, itu sudah mulai tergantikan. Yang tadinya oe, doe, loe menjadi u, ya, dulu. Nah, kemudian ini diakritik diganti, ya, dengan huruf k, ya, jadi bukan ra, ya, tapi rak, ya, rakyat, k-nya dimunculkan, dan seterusnya. Ejaan Melindo ini, ya, ejaan Melindo karena kesulitan juga, ya, penyebutan aksaranya. Nah, jadi seperti ini, tapi jadi pakai n seperti ini, ya. Nah, maka selain dari bentuk aksara yang kurang
pahami oleh masyarakat Indonesia, ya pada saat itu juga situasinya tidak memungkinkan. Kita lanjut. Nah, baru EYD. Nah, EYD ini sudah mulai banyak sekali ya aturan-aturan dalam penggunaan tidak hanya huruf ya. Nah, ini DJ sudah menjadi J. Jadi tidak ada lagi ejaan-ejaan lama seperti ejaan yang ada di Van Ophuijsen. Ini contoh-contohnya, Anda bisa lihat ya. Ya, ini adalah Puebi ya. Silakan Anda nanti mungkin bisa mencari ejaan tersebut ya, sehingga memiliki bentuk filenya. Baik, kita langsung saja ke penggunaan huruf. Untuk dalam ejaan Puebi ini dibedakan ya, mana huruf kapital, kapan kita gunakan huruf kapital, kemudian huruf bercetak miring, dan yang terakhir adalah huruf bercetak tebal. Nah, tapi kita hanya pahami beberapa penggunaan huruf ya, karena memang ini yang mendominasi dalam tulisan-tulisan ilmiah biasanya. Baik, yang pertama, huruf kapital atau huruf besar digunakan untuk satu, ya, tulisan pangkat, jabatan, gelar, yang apabila diikuti nama. Ingat, ya, jadi harus diikuti nama. Kalau tidak diikuti nama, ya maka dia tidak kapital. Nah, sebagai contoh ini nomor 1. Ya, jenderalnya J-nya kecil. Padahal itu adalah nama pangkat. Ya. Kenapa kecil ya? Karena setelahnya tidak diikuti oleh nama. Nah, nama yang dimaksud itu apa? Nama diri. Bisa nama orangnya, nama instansinya. Ya. Jadi, kalau ini diikuti nama, maka J-nya berubah. Jadi besar. Kita perhatikan nomor 2 nih, Kapten Dani. Ya, ada namanya. Nah, maka K-nya kapital. Begitu pula dengan Bupati. Ya, ini ada Bandungnya. Maka bupatinya kapital. Namanya di sini nama orang, di sini nama tempat. Ya, atau nama instansi juga bisa. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, huruf kapital digunakan untuk sapaan. Ya, kita menyapa, memanggil orang lain dengan tidak langsung ke namanya. Ya, tapi kita menggunakan sapaan penghormatan. Apa saja? Ini ada Bapak, Ibu, Saudara, Adik, Bang, dan sebagainya. Ya. Nah, ini perhatikan, kata saudara, siapa nama saudara itu harus kapital ya. Karena apa? Karena ya dia menyapa, menegur, mengajak orang kedua itu berbicara. Ya, di mana rumah Bapak sama, kita ingin menanyakan lawan bicara kita. Nah, tapi ada juga kata saudara yang memang tidak dikapitalkan. Kenapa? Karena dia tidak bertugas atau mengacu pada kata sapaan. Misalnya, rumah saudara saya jauh, nah kata saudaranya kecil saja, karena tidak mengajak saudara orang tersebut itu berbicara. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, apabila kata-kata tersebut itu dijadikan kata ganti Tuhan, kemudian kitab suci, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Ya, itu harus kapital. Nah, di sini perhatikan kata Yang Maha Esa, jelas ya, semuanya kapital. Kenapa? Karena ini mengacu pada Tuhan. Ya, kita gitu. Allah itu Maha Kuasa. Nah, kata kuasa ini ada perbedaan ya. Satu itu, yang pertama itu esanya dipisahkan, sementara kuasanya ini digabungkan. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Jadi kata esa itu memang pengecualian. Sedangkan selain esa atau bentuk dasar lainnya yang dikaitkan dengan kata maha, maka dia harus menempel.
Misalnya kan maha besar, maha bijaksana, itu harus menempel. Tapi kalau maha penguasa dipisah, karena dia tidak kata dasar. Kenapa mahanya kecil ya? Karena ini tidak langsung mengacu, yang melainkan ini hanya menjelaskan ya sifat-sifat Allah. Nah, itu maksudnya. Oke. 3, janganlah mencuri karena ada yang maha mengetahui. Maksudnya Allah maha mengetahui. Karena dia mengacu pada Allah. Nah, ini mengetahui dipisah. Karena bukan kata dasar. Contoh terakhir, ada katanya, jangan lupanya kalau ini mengacu pada kata ganti Tuhan, maka pakai tanda baca hubung. Ya. Oke, nomor 4. Ketika ada nama atau kata-kata tersebut itu menjadi nama lembaga. Ya, maka disingkat. Ya, MPR, ITB itu kapital semua. Karena dia menyingkatnya itu berdasarkan huruf awal di kata-kata tersebut. Dan karena mengacu pada nama diri ya, nama orang, misalkan SBY, JK, nama lembaga, instansi, DPR ya, kapital semua. Tapi ketika dia menyingkatnya itu hanya huruf pertama, ya hanya berdasarkan suku kata dari kata-kata tersebut, maka hanya depannya saja yang kapital. Misalnya kata Hankam ini pertahanan dan keamanan. Han-nya untuk pertahanan, Kam-nya itu untuk keamanan. Maka H-nya saja. Ya. Depdiknas, sekarang Kemendiknas. Dep-nya departemen, Dikdikan. Jadi tidak kapital semua. Ya, melainkan hanya huruf pertama. Nah, persoalan ini, apakah ini sudah benar ditulis kapital semua? Jawabannya tidak benar. Karena apa? Karena dia menyingkatnya berdasarkan suku, bukan seperti ini huruf pertama. Ya, UPI kapital semua. Karena U-nya universitas, pendidikan di Indonesia. Sementara Unpad tidak. U-nya apa, N-nya apa, dan seterusnya. Ya. Lalu bagaimana? Lalu ini harus hanya ditulis dengan huruf awal yang kapital. Yang terakhir, geografi ya. Kalau ada nama gunung, sungai, danau, yang itu mengacu pada geografi atau diikuti nama diri, menjadi kapital seperti ini. Ya, Gunung Semeru, Gunung Tangkuban Perahu, G-nya kapital. Begitu pula nama sungai, pulau Kalimantan, kapital. Tapi ketika dia tidak jadikan nama diri, tidak diikuti nama, ya, bukan nama geografis, itu kecil seperti ini. Kemudian huruf miring ya. Jadi selebihnya penggunaan huruf kapital bisa dilihat di dalam PUEBI. Oke. Nah, masih banyak lagi. Mungkin huruf bercetak miring, ini hanya beberapa ya, tidak sebanyak huruf kapital. Kita pahami aturan yang pertama digunakan untuk tulisan buku, majalah, koran, jurnal, itu harus kapital. Mana yang dikapitalkan dan dimiringkan? Nah, langsung nama dari buku, majalah, koran, dan jurnal itu. Perhatikan di sini. Nah, kata majalah emang kecil. Karena budaya Jawanya itu sudah mengacu pada nama majalah. Gitu. Sama ini juga ya. Tidak dimiringkan koran. Karena nama koran itu adalah pikiran rakyat. Begitu. Ya. Jadi kapital sekaligus miring. Ya. 2. Ketika ada kata, huruf, atau kelompok kata yang akan ditegaskan atau dikhususkan. Misalnya, kata ngeri dimulai dengan gabungan huruf eng. Nah, karena kan ini mau difokuskan, mau ditegaskan. Ininya juga miring. Itu ya. Buatlah kalimat dengan kata teknopreneur, ini juga sama dimiringkan. Dan yang terakhir, ketika ada kata atau istilah itu yang masih merupakan kata istilah dari bahasa asing, termasuk juga bahasa Indonesia, bahasa daerah, maaf, itu harus dimiringkan. Ya. Nah, ini tan song harus dimiringkan. Sementara itu
artinya dari kata tersebut harus dipetik satu. Nah, nanti lihat lagi petik satu dan petik dua perbedaannya. Ya, kalau petik satu itu untuk memberikan arti, terjemahan, atau makna dari kata yang dimaksud. Baik, itu saja teman-teman penjelasan tentang ejaan pertama, ya, tentang huruf. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.